Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tukodingans. Di tutorial kali ini saya akan membuatkan video tentang SPK lagi. Cuman di dalam sistem SPK-nya itu nanti kita terapkan metode TOPSIS ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian itu kayak biasa template-nya ini nanti saya sediakan, jadi nanti teman-teman itu tinggal download aja di GitHub saya, nanti saya sertakan linknya. Oke, nah nanti kalau udah di-download tinggal diletakkan aja foldernya di server lokalnya. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja nama foldernya. Nah, kemudian untuk di dalam foldernya nanti, di dalam template yang saya share link nanti, nah itu udah ada database-nya, itu nanti tinggal diimpor aja database-nya di server lokal masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan SMPP, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita eksekusi. Nah, jadi untuk tampilannya, untuk template SPK-nya itu sama kayak metode-metode yang lainnya juga. Nah, seperti ini. Cuman di sini metodenya kosong. Kenapa? Karena di video ini nanti akan saya jelaskan bagaimana TOPSIS itu diterapkan di sistem SPK yang kita bangun ini. Nah, jadi kayak biasanya juga nanti untuk hitungan manualnya pun juga saya share juga. Kemudian untuk jurnal atau referensi hitungannya itu kita menggunakan jurnal ini. Nanti teman-teman itu bisa searching aja di Google, tinggal sesuaikan aja judulnya. Nanti akan muncul itu di Google. Oke. Nah, jadi kayak biasa kita cari namanya file metode, kita tengok aja nama filenya. Admin metode. Berarti ini filenya. Oke. Nah, jadi untuk pertamanya itu saya mau menampilkan data kriteria ya. Jadi kita tampilkan aja nilai kriterianya. Oke, maka jadinya seperti ini. Kemudian tinggal kita berikan dia tabel, kemudian dalam tabel itu kita berikan dia tag TR. TD-nya itu kita berikan dia 4. Di sini tuh ada nomor, kemudian ada kriteria, kemudian di sini ada tipenya, bobot. Nah, kita berikan satu lagi, itu namanya normalisasi. Oke, kemudian biar dia ke tengah kita berikan dia kelas. Kita berikan aja dia kelas text center ya. Nah, oke, kemudian di tabel ini kita berikan dia kelas lagi, kelas tabel bor.
Kemudian di sini kita berikan dia tabel juga, kelas maksud saya. Kemudian kita berikan dia margin bottom-nya 3. Nah, kayaknya nih, TH. Kita berikan aja dia TH. Nah, kemudian, berikan lagi TR, TD kali 5. Ini kita berikan dia kelas center, nama kriteria tuh nggak usah. Ini oke, maka jadi seperti ini. Kemudian kita panggil itu data kriterianya, s data kriteria select bintang form tabel kriteria order by ID kriteria. Oke, kemudian ini kita bikin SQL kriteria, kita masukkan variabel koneksinya, kemudian kita berikan dia query-nya data kriteria. Nah, kemudian di bawah sini kita berikan dia perulangan. Nah, di dalam perulangan ini, s, row kriteria sama dengan SQL is a source. Kemudian ininya kita tutup. Jadinya seperti ini. Ini untuk nomornya ya. Untuk nomor kriterianya. Kemudian ini untuk nama kriterianya. Kita buat aja untuk nama kriterianya. Nah, kemudian ini kita copy paste saya biar cepat. Ini untuk tipenya, bobotnya. Berarti itu yang bawah itu untuk apa namanya normalisasinya. Nah, ini untuk tipe,
kemudian ini untuk bobotnya. Nah, maka jadinya seperti ini, kita cek ya. Nah, seperti ini, tinggal kita buat untuk normalisasinya. Nah, kita buat normalisasinya, kita akan sumkan dulu. Sum sum kriteria. Select sum bobot kriteria, kita askan sum bobot form tabel kriteria. Nah, kemudian sum SQL kriteria sum SQL kayaknya oke, ini kita berikan sum bobot sama dengan S sum SQL kriteria S asos sum SQL. Kalau bisa dia nggak usah sama. Ini kita bikin aja namanya raw bobot seperti ini. Kemudian ini kita baru berikan dia sum bobot raw bobot. Jadi dia kita panggil yang ini, letakkan di sini. Nah, kemudian tinggal kita normalisasi. Normalisasi bobot yaitu nilai raw kriteria itu dibagi sama dengan sum bobotnya, hasilnya ini. Tinggal kita letakkan aja dia di sini. Kemudian pakaikan aja number format. Oke, jadi seperti ini, tinggal kita cek. Nah, karena ini kan nilai totalnya ada 100, jadi total 100 dibagi sama nilai bobotnya masing-masing, maka jadinya seperti ini. Kemudian ini kita akan keluarkan S itu kita keluarkan dia ini kita raw ID kriteria.
nanti kita akan gunakan eee, normalisasi bobot ini. Oke, kemudian kita pergi ke nilai, itu ambil aja biar cepet, div sampai div lagi. Kita letakkan di metode. Nah, yang di bobot tadi itu ambil aja. Namanya itu kita bikin nilai matriks keputusan. Kemudian opsinya ini nggak kita gunakan, ini juga nggak perlu ya, juga nggak perlu. Terus untuk limit start per hal ini nggak juga nggak usah. Kemudian ini untuk ngecek data nomor TD, nah ini nggak perlu juga. Kemudian ini juga nggak perlu, jadinya akan seperti ini. Nah, oke, ini nilai matriks keputusannya. Kemudian nilai matriksnya itu kita konferensikan ke dalam numerik ya. Dan nilai konversi matriks keputusan. Ininya tinggal kita ganti aja jadi nilai. Maka jadinya seperti ini. Oke, nah ini kita copy. Kita pastekan di Excel-nya. Oke, bentar ya kita rapikan dulu. Oke, kita tengok rumusnya lagi. Nah, ternyata pertama itu kan dia normalisasi ya, itu termasuk dalam normalisasi yaitu XIJ itu dibagi sama nilai pangkat 2 XIJ ini pangkat 2 baru disamakan baru diakarkan. Oke. Berarti kita pangkatkan 2 dulu. Nah, nilai ini kan nilai XIJ-nya, nilai XIJ berarti itu kita pangkatkan 2. Nah, ini kita clear aja, tinggal kita pangkatkan 2. Tinggal kita drag aja ini. Nah, setelah dipangkatkan 2, kemudian dia itu nah ini di lambang sum ya atau dijumlahkan ya. Hasil dari pangkat 2-nya tadi itu disamkan. Tinggal tarik aja. Tinggal drag. Nah, setelah dia disamkan, kemudian hasil yang disum tadi itu diakarkan sesuai dengan rumusnya. Di akar ada lambang akarnya, berarti kita akarkan itu HQRT. Tinggal kita akarkan hasil sum pangkatnya tadi. Nah, kita drag aja ke samping. Terus hasil akar ini kita tampilkan aja 3 angka di belakang koma ya.
nggak usah ada mau 3 atau 4 bebas sama aja. Nah, sekarang tinggal kita eksekusi di ininya ya, di codingannya, nilai kompresi. Nah, ini kita copy paste aja. Namanya itu kita bikin aja di sini sebelum normalisasi itu kita bikin nilai pangkat. Oke, nilai pangkat matriks keputusan. Nah, karena uh, nah, kalau di pangkat itu dia pakai POW ya. POW. Nah, yang ini apa yang mau dipangkatkan ini? Result subnya berapa yang mau dipangkatkan, yaitu pangkat. Oke, kayak jadinya seperti ini 9, 16, 16, 25. Kita tengok 9, 16, 16, 25. Oke, ternyata sama. Nah, untuk hasil pangkatnya tadi itu akan kita jumlahkan. Kemudian nanti itu akan kita akarkan hasil pangkatnya. Oke, karena dia berarti nilai sum. Kita bikin aja nilai sum pangkat ya. Tinggal kita copy ya. Kemudian karena ini dia di dalam perulangan while ini, kita letakkan aja di sini. Nilai pangkat sama dengan oke. Kemudian hasil pangkatnya tadi itu diakarkan ya. Hasil pangkatnya itu diakarkan. Coba kita eksekusi di sini bisa enggak? Nilai akar nilai sum pangkat tadi kita ambil di sini, kemudian pangkatnya itu oke. Tinggal kita wait karena dia bla bla bla. Oh, berarti dia nggak bisa dah. Berarti ini dia wajib di luar. Dia wajib di luar looping, berarti dia bla bla. Kita letak di sini aja. Untuk nilai akar pangkat, oke. Kita masukkan rumus SQRT. Nah, karena dia di dalam looping ini, wait. Berarti nilai akar pangkatnya di dalam looping pencarian data, kalau dia nggak ada data ya, berarti nilai akar pangkatnya itu kita pindahkan dia di sini pun boleh. Nah, seperti nilai untuk akar pangkatnya tinggal kita eksekusi di dalam sini gitu pakai tag tr.
kemudian kita pakai TD. Oke, nah ini tinggal kita sum pangkat namanya. Nah, kemudian wait, karena dia bentar ya, karena dia di dalam. Nah, ini wajib kita keluarkan karena dia eh bentar, apa? Coba kita gini kan, apa? Ini nilai pangkatnya kita akan keluarkan dia nilai sum pangkat. Nah, dia hanya karena dia nggak di dalam perulangan. Wait. Coba nah, coba kita ikukan dulu di sini aja. Kita sum pangkat. Nah, seperti ini. Wait, 75. Sum pangkat berarti dia dijumlahkan semua pangkat. Bentar ya. Coba kita letakkan di sini. Dia hanya pindah. Oke. Berarti nilai akar untuk pangkatnya dia udah. Berarti ini kita pindahkan di atas. Pangkatnya di atas, kemudian ini kita entry sini. Udah mau sih. 6675. Wait, malah dia seharusnya biar dia bisa ke sini. Berarti dia ID kriteria. Kita keluarkan. Kalau kita eksekusi di sini, pangkat oke, untuk pangkat ya. Ini pangkat. Oke, biar nggak lama-lama, kita eksekusi aja deh di atas. Bentar.
berarti dia biar bisa digunakan untuk nilai pangkatnya, dipangkatkan hasilnya ini. Wait, 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 wait. Dia nilai pangkat seharusnya bisa disamakan. Dan dulu nilai pangkat, berarti dia nilai pangkat. Coba kita bikin gini, dengan pangkat seharusnya. Gini aja deh. Ntar dulu untuk sum pangkat. Nah, untuk akarnya itu nggak usah dulu. Ntar ya, nilai pangkat, nilai akar, nilai pangkat, nilai akar. Nah, nilai akarnya itu nggak usah dulu. Kita selesaikan dulu sum pangkatnya biar bisa dikeluarkan. Karena dia di dalam looping ini, itu kita letakkan di sini. Oke, stop nilai. Nah, di sini saya membutuhkan dia ID kriteria ya. As ID kriteria. Nah, di sini kita buat tabel kriteria K. Nah, ini kan udah untuk ID sub ya. Berarti kita buat untuk NID kriteria sama dengan K ID kriteria. N order by kriteria. Nah, tadi kan dia udah diakarkan kan. Berarti dia ini kita arraykan. Kita coba seperti ini dulu. Nilai pangkat array. Ini kita ambil. Nah, ini tinggal kita isi yang ini ya. ID kriteria. Tinggal kita bikin dia array. Tinggal kita bikin nanti dia di sini kita letakkan sama dengan array. Oke, sekarang tinggal kita panggil. Ini kita copy aja yang di atas kriterianya, kita pindahkan dia ke bawah. Echo. Kita gantikan dia TD ya. Kita hapus. Nah, kemudian karena tadi kan ini ada array kan, kita buat aja sum pangkat array sama dengan
ambil. Nah, ini jangan lupa ditutup, kasihkan tanda titik koma. Ini kita ambil pangkat array. Ini kita kasihkan A, ID kriteria. Nah, kemudian ini tinggal kita tampilkan di sini. Nah, seharusnya ini tampil ya. Apa kata di array function source? Berarti ada kesalahan. ID kriteria. Oh, ini seharusnya kita berikan dia K. Nah, seperti ini. Ini dia 9, kita tengok apakah sama. Nah, seharusnya dia itu 300 ya, 3, 2, 4, 9. Kenapa dia hanya mengambil 9, 13? Berarti dia belum sesuai pangkatnya. Wait. Coba kita keluarkan dulu. Kita ambil di sini. Nah, kalau kita ambil di sini, dia ID kriterianya dia nggak dapet. Kenapa? Karena udah kita inisialisasikan di sini. Bentar ya, nilai pangkat. Saya dapat ini 9, 13. Seharusnya nggak segini. Oke, kita pakai cara yang kedua. Berarti ini dia nggak dapat array. Coba kita arraynya kita pindah di paling di body, karena dia di luar looping alternatif, kita akan di luar. Tetap sama juga nggak mau. Oke, berarti gini aja. Ntar ya, berarti dia ini udah mau. Berarti dia oke, ini kita ambil nilai ini, kita letakkan di sini. Ini kita bedakan ya sama yang atas, kita bikin aja nilai A. Nilai A, kemudian ini kita berikan dia SQLA. Ini juga SQLA result A. Oke. Dia nah, karena dia nggak berdasarkan alternatif, dia nggak perlu. Ini kita ganti aja and ID kriteria terus ID kriteria kriteria. Oke, kita ganti jadi
ID kriteria. Kemudian, nah karena tadi di atas kan udah ada diinisiasikan pangkatnya, berarti ini kita ubah lagi pangkat A, pangkat A, kemudian ini juga kita buat pangkat A. Nah, ini gak usah kita tampilkan. Terus karena dia di dalam looping ini, itu kita berikan dari sini pangkat A sama dengan 0. Seperti ini, tinggal kita eksekusi di sini. Nah, seharusnya ini tampil. Why 00 malahan. Bentar ya. Result, oh ini seharusnya result A. ID, di ID. Terusnya ID kriteria. Oke, kita cek. Oke, sama ya. Nah, karena dia sama, tinggal kita geserkan aja. Di sininya itu kita pakai call span 2 ya. Nah, jadinya seperti ini sempangkatnya. Nah, kemudian dari sempangkat itu kita lakukan eksekusi akar. Kita akarkan. Ntar wait. Sekarang kita akarkan biar dia berarti dia berdasarkan ID. Kan berarti dia nih sempangkat. Nah, kita eksekusi di sini aja. S akar akar ini kan kita pakai SQ. Oke, karena dia di dalam looping ini berarti dia akar sempangkat. Oke, baru kita keluarkan dia eh, sempangkat sama dengan kemudian nah, ini kita ambil seperti ini, kemudian ini kita copy. Wait. Kalau dia seperti ini, akar berarti sama akar diakarkan dia berkas. Nah, kita coba dulu bisa nggak dia
akar, berarti dia ini nggak usah, ini dia nggak usah, ini nggak usah. Coba kita coba dulu. View array. Ini kita pindahkan di sini. Dulu. Kita ambil yang array pangkat. Berarti wait. Sudah nggak bisa sih. Oke, ini kita coba dulu. Sum sama dengan array. Ini array sum pangkat. Ini kita ganti jadi pangkat sum. Ini kita ganti juga jadi ini array sum pangkat. Seharusnya bisa 17 13 17 5 7 8. Oke, sama. Berarti array pangkat yang udah kita keluarkan sum array pangkat. Nah, ini kita berikan dia number format ya. Berformat, format, berformatnya berapa angka dari belakang koma 3. Oke, maka jadinya seperti ini. Nah, setelah dapat apa namanya, dapat akar ya, berarti ini kita ganti jadi akar. Akar ya. Nah, setelah dapat akarnya tinggal kita normalisasikan. Berarti ini kita copy aja. Kita copy, ini kita hapus karena kita nggak perlu lagi. Kita bikin namanya nilai normalisasi matriks keputusan. Oke, karena dia wait. Nah, berarti nilainya dia kita nggak butuh lagi sum pangkat. Nilainya sub tadi kita nggak butuh lagi ini. Oke, kita bikin ini ID kriteria. Kemudian nilai normalisasi matriks. Ini kan nilai normalisasi matriks itu berarti dia nilai wait. Nilai ini dengan nilai sub itu dibagi sama nilai sama view array sum.
Oke. Dibagi sama nilai pangkat. Tidak gini. Seperti ini tinggal kita eksekusi di SQL. SQL apa namanya? Excel. Oke, kita rapikan dulu. Iya. Nah, ini kita hilangkan. Kita clear konten. Nah, kemudian nilai dia ini itu dibagi sama nilai akarnya. Kita kunci. Oke, 17 tinggal kita geser aja nih semua. Kemudian ini kita ganti dengan K. Kemudian ini kita ganti dengan L. Ini kita ganti dengan JKLM. Oke, tinggal kita drag aja dia ke bawah. Ini juga wait. Nah, ini juga, kemudian ini juga. Nah, ini kita wait, kelebihan saya. Drag aja, oke. Nah, ini kita buat 4 angka di belakang koma ya. Oke, coba kita cek dulu nilainya 17, 25, 3541. Oke, udah pas. Tinggal kita bikin dia 2 angka di belakang koma. 4 ya, 4 angka tadi. Oke, maka jadinya seperti ini. Kita cek Excelnya 23. Oke, sama ya. Nah, kemudian setelah selesai menentukan normalisasi matriks ya, itu kita menentukan ideal positif dan negatif ya. Berarti kita cari nilai max dan minnya. Nah, caranya itu kita buat di sini max minnya. Kita ini kan max. Kita tarik, kemudian tinggal kita berikan nilai min. Oke, tinggal kita geser aja ini untuk nilai max, ini untuk nilai minnya. Oke, kita ketengahkan dia biar rapi. Oke, berarti dia wait. Dia mencari nilai max dan min. Max dan min dari normalisasi matriks ya. Taruh. Oh, salah saya, sebelum mencari nilai max dan minnya itu kita cari dulu normalisasi bobotnya.
Oke, ini kita udah siap normalisasi matriks keputusannya, tinggal kita buat normalisasi bobotnya. Tinggal kita ambil lagi. Tinggal kita buat normalisasi bobot. Normalisasi bobotnya. Berarti tinggal kita buat aja di sini. Hmm, Kayaknya bobot udah kita bikin, berarti nilai bobot X. Berarti itu nilai normalisasi, ya kan? Itu dikalikan sama, tinggal tinggal kita tengok ray yang di atas, yang bobot tadi ya, kita kali pakaikan ini. Dia oke, tinggal kita kalikan sama ini, berarti ini tinggal kita ganti aja pakai ID ya. ID kita nggak perlu. Seperti ini ya, tinggal kita eksekusi. Nah, jadinya seperti ini. Berarti nilai bobotnya tadi 0,30 dikalikan sama normalisasi matriks keputusannya. Berarti jadinya seperti ini. Oke, tinggal kita eksekusi. Ini belum sampai di sini dulu. Belum sampai di sini ya. Nah, ini kita pindahkan aja dia. Ini. Wait. Salah saya, ini tinggal kita copy aja dia, pindahkan di sini. Tinggal kita rapikan lagi. Tinggal kita clearkan atau delete aja. Wait, aja deh. Saya rapikan dulu nomor. Ternyata salah. Ini kan untuk nilai pangkat. Pangkat akar. Salah saya, harusnya jangan dihapus. Nah, ini yang dihapus, seharusnya ini ini betul normalisasinya. Ini kita clearkan aja. Nah, kemudian ini berarti sini kita berikan dia 0,30. Tinggal kita drag. Nah, ini kita berikan namanya dia bobot.
kita bikinkan dia 2 angka di belakang koma. Nah, jadinya seperti ini kita samakan ya sama nilai bobot di atas 3322, oke? Berarti dia ini salah saya. Berarti nilai ini itu dikalikan sama nilai bobot dia ya. Nah, itu kita kunci. Jadi kita drag aja dia ke samping, tinggal kita sesuaikan. Berarti ini kita sesuaikan sama ini kita sesuaikan sama S. Kemudian ini kita sesuaikan sama T ya. Tinggal kita dia drag ke bawah. Nah, jadinya seperti ini, tinggal kita cek 512 760. Oke, sama ya. Tinggal kita cek nilai maksimalnya, nilai minnya. Oke. Udah sama, tinggal kita buat nilai max dan nilai minnya. Nah, berat, berarti kita tinggal apa namanya? Tinggal kita keluarkan dia nilai max dan nilai minnya di normalisasi bobot ini. Oke, berarti kita bikin array bobot matriks. Tinggal kita diskusi ini. Kita ambil ID kriterianya. Ini kita berikan di array berdasarkan ID kriteria. Akan ada di sini. Seperti ini. Oke, baru kita pergi ke atas. Itu kita ambil yang ini, yang akar biar cepat. Kita letakkan di T-body. Salah saya. Di sini, di ini ya, di bawah nilai normalisasi bobot. Kemudian view array kita ambil yang ini. Nah, ini tuh kita ini dia 512 30 0 itu 4 ya. Kita sesuaikan aja 4. Berarti
Ini kita buat dia nilai max ya. Nilai max berarti bla bla bla. Kita buat dia jadinya seperti ini. 512 380. Wah, mungkin hati dok. Maxnya itu kan dia dia wait max array. Kita bikin global sini di atas. Coba kita eksekusi. Harusnya variabel daftar. Nah, kalau dia hmm, dia wajib dikeluarkan di kriteria. Oke, di sini kita cari nilai maxnya dia. Oke, dia jadinya seperti ini. Kita cek 85391. Oke, sama ya. Nah, terus karena di max, kalau dia tipe kriterianya di mana ya? Max YI. Nah, kalau dia min berarti YI. Berarti kita balik tipenya. Bentar ya. Berarti dia di sini berarti dia gini aja kita bikin. Nah, ini kita bikinkan dia nilai max. Nah, ini itu kita panggil nilai max ya. Oke, berarti dia gini. Order by ID sama tipe kriteria. Berarti kita buat di sini dia ini nilai minnya. Min, nilai min.
Nah, berarti di sini tinggal kita buat aja if oke, berarti tinggal kita buat jika tipe kriterianya sama dengan kita cek uh, untuk kriterianya dia apa. Oke, nah karena huruf besar semua berarti kita sesuaikan juga huruf besar. Di benefit jika dia benefit berarti dia tampilkan yang benefit, yang max. Jika dia kalau dia min berarti tampilkan yang min. Berarti dia gini. Berarti dia gini. Nah, ini yang min. Oke, tinggal kita nah, ini tinggal kita ini kan aja min. Nah, berarti ini kebalikannya. Ini min, ini max. Kebalikannya min itu max itu benefit, min itu cost. Tidak seperti ini. Oke, karena tipe tipe kriteria kita itu benefit semua, berarti dia sesuai dia 53171. Oke, sama ya. Nah, setelah itu kita tinggal rumus. Kita masuk untuk jarak antara nilai setiap alternatif matriks, atau namanya solusi ideal ya. Berarti nanti tinggal kita balik aja. Tinggal kita balik, berarti Y plus dikurangi IZ. Nah, kalau kalau dia tipe kriterianya benefit, tipe kriterianya cost, tinggal kita balik aja. Y plus ini kita ganti Y min. Y minnya ini kita ganti dengan Y plus ya. Berarti dia kan udah dapat nilai benefit dan costnya, ID kriteria. Kita ambil aja semua. Kita ganti namanya atau nilai D plus saja deh. Nilai D plus. Oke, ini nggak perlu lagi karena udah diinisiasikan di atas. Nah, baru dia di sininya, di sininya kita bikin dia D plus. Ini kita nggak perlu lagi. Terus array wait sama
Kita nggak perlu lagi berarti D plus, tinggal kita kalikan aja nanti nilai normalisasi bobotnya itu dia dikurang, ini kan dikurang baru dipangkatkan. Oke, kita eksekusi berarti dia gini. Nah, ini kita buat A PT tipe kriteria pas tipe kriterianya. Oke, berarti dia bla bla. Berarti tinggal kita if kan jika tipe kriterianya benefit, nah sebelum itu kita panggil dulu yang ini dia, kita letakkan dia di sini. Bentar, wait. Ini dia namanya array. Kita tengok di atas dulu dia. View array. Ya berarti dia tidak gini. Bentar loh. Berarti dia ini kita bikinkan dia LC. Oke ya. Nah, untuk mengambil nilai array nilai max dan nilai minimalnya. Array. Nah, berarti dia tinggal kita balik. Kita sesuaikan sama ininya, jika dia pakai nilai max berarti dikurang nilai YIZ-nya. Berarti dia gini. S nilai D plus ya. D plus itu dia berarti dia kan itu dipangkatkan ya. Berarti dia apa? Wait dulu. Nilai D plus nilai YIZ-nya itu kan dia nilai normalisasi bobot ini itu dia plus ya, Y plus, berarti dia gini. Seperti ini. Nah, ini kita kasihkan tanda tutup kurung dulu, baru kita pangkatkan 2.
Nah, jadinya seperti ini. Nah, berarti kalau dia kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya dia, eee, itu tadi dia D plus ya, D plus. Nah, ini D plus ya, rumus rumus D plus. Jika dia berarti dia gini, ini Y min ya. Berarti ini tetap sama, cuman kita balik, ini kita ganti nilai min. Berarti sini kita kasihkan dia D plus. Nah, D plus seperti ini. Oke, berarti nanti kita jumlahkan baru diakarkan. Oke, berarti dia gini. Nah, karena kita rapikan dulu. Berarti nilai max dikurang nanti dia ini dipangkatkan 2. Ini kita kunci. Ini juga kita geserkan, tinggal kita ganti aja. Ini nilai Y. Ini nilai Z ya, nilai Z. Kita sesuaikan, berarti ini nilai AA. Tinggal kita tarik aja dia ke bawah. Ini juga kita tarik dia ke bawah. Nah, kemudian tinggal kita sum. Kemudian ini nilai akar D plus. Oke, ini. Nah, ini tinggal kita sum aja. Kemudian nilai ini kita akarkan SQRT. Kita akarkan, tinggal kita tarik aja ke bawah. Ini juga kita berikan dia 4 angka di belakang koma. Oke, kita cek dulu sama enggak. 12 4 3 3. Oke, oke sama ya. Nah, kemudian ntar kita bikin aja deh semua. Bentar lagi kita selesai ini ya. Bentar ya. Tinggal kita ganti jadi dimin. Nah, ini tinggal kita ganti karena kan tipe kriteria kita itu apa namanya? Benefit semua, berarti tinggal kita ukur. Nah, kalau dia cost berarti dia nih kebalikannya. Berarti dia itu kebalikannya, kalau dia cost dia tuh di belakang ya. Di plus tuh ya. Gitu deh. Gitu, kita clearkan biar enak.
berarti nilai nilai dia itu, entar gini dah, berarti nilai dia itu dikurang sama nilai min. Nah, seperti ini. Kemudian itu dipangkatkan 2. Jadi seperti ini. Oke, ini kita apakan semua. Nah, ini kita ganti jadi Y. Ini kita ganti jadi Z. Ini kita ganti jadi AA. Baru kita drag ke bawah. Nah, ini juga kita dragkan ke bawah. Juga baru kita cek. Oke, ini udah. Oke, udah jadi, tinggal kita eksekusi di sini. Berarti kita berikan sum ya. Berarti dia sum D plus, sumkan aja. Nah, karena dia di dalam looping, itu kita berikan dia, nah di sini seperti ini. Kemudian kita eksekusikan dia di sini. Sum D plus seperti ini. Kemudian D plus 0,18 kita cek 0,18 betul ya, baru itu kita akarkan. Setelah itu D plus. Nah, itu kita akarkan dia S akar D plus itu sama dengan SQRT sum D plus tadi kita akarkan. Nah, ini kita inisialisasikan dia di sini. Tinggal kita ambil aja. Empat dua dua ya, kita cek. Oke, sama 31. Oke, sama. Tinggal kita copy paste saja ini untuk nilai demand dimin ya. Tinggal kita gantikan aja ini dimin, ini dimin, kemudian akar kita ganti jadi dimin, juga akar dimin. Pure ini tetap sama. Nah, ini kita ganti jadi yang plus itu kita ganti jadi dimin juga, kemudian nilai dimin juga tinggal gantikan aja semua untuk D plus itu menjadi dimin.
Oke, tinggal kita eksekusi. Di sininya kita ganti, lupa saya. Berarti untuk di sininya karena dia daemon itu kan dia uh, nilai ini dulu baru dikurang sama nilai min seperti ini. Nah, kalau dia kebalik nanti berarti dia dikurang S max. Nah, seperti ini. Itu 0,977 ya. Oke, sama ya. Nah, kemudian tinggal kita hitung nilai V-nya. Nah, untuk menghitung nilai V-nya, berarti dia area berarti berarti ini kita keluarkan dia D plus bentar ya, sum D plus akar berarti S array akar D plus kita ambil ya, kita ambil namanya itu ID. Oke, kita kasihkan di atas. ID plus. Ini kita inisialisasikan menjadi daemon ya. Right. Daemon kemudian di plus. Seperti ini. Kita ganti menjadi daemon. Oke, untuk menghitung nilai V-nya, untuk menghitung nilai V itu dia fokusnya dia daemon dulu di atas baru tuh ditambah. Oke, berarti untuk menghitung nilai V ini terakhir ya. Nah, kita buat aja di bawah untuk menghitung nilai V-nya ya. Kita ambil aja yang ini, cuma nanti kita ganti aja namanya. Oke, alter A kita buat aja alter A, terus cek A nih nomornya dia nggak penting, ini A cek
Oke, kemudian ini kita beri. Nah, kemudian kita buat di sini ID alternatif SAA i itu saya mau ngambil nilai array-nya tadi. Kita ambil. Ah, berarti kita bikin nilai array dimin, terus kita ambil juga nilai array d plus plus. Oke, seperti ini enggak array d plus dimin. Nah, kita cek array akar dimin. Oke, kita tengok dia rumusnya V ya. Nah, berarti untuk menghitung nilai V, hmm, V sama dengan nilai dimin dulu itu dibagi sama dimin, dimin itu ditambah sama d plus. Oke, tinggal kita eksekusi juga dia di sini. Nilai V ya. Berarti dia nilai dimin dulu dibagi dimin lagi ditambah sama d plus. Bikin 4 angka di belakang koma aja. Oke, tinggal kita coba kita ikukan dulu. Ini kita cek 98 ya. Oke, sama ya. Terakhirnya 38. Oke, sama ya. Tinggal kita simpen dia ke dalam tabel hasil. Berarti S data hasil select bintang form tabel hasil where ID alternatif S ID alternatif SQL hasil sama dengan webpage. Ini kita hapus karena kan ini data hasilnya bukan metode yang kemarin, yaitu metode awake produk ya. Kita hapus. Nanti kita kasihkan if
SQL hasil. Berarti, kita simpan insert set into tabel hasil, itu ada ID alternatif, nilai metode ranking ya, ID alternatif, nilai metode ranking. Nah, ini kita masukkan dia ID alternatif, kemudian nah ini kita masukkan dia tadi S, nilai V, nilai V S V, kemudian ini kita kasihkan dia 0. Nah, jadinya dia kan seperti ini. Ntar, ini kita kita akan eksekusi. Nah, eee, dia udah masuk ya, udah masuk. Sekarang tinggal kita ranking, berarti tinggal kita ranking aja. Berarti kita bikin dia S hasil, hasil ya, select bintang form hasil order by, metodenya kita tampilkan descending, ini kan baru. Nah, SQL hasil tadi udah ada di sini. Kita bikin aja SQL akhir ya. Nah, itu kita kasihkan perulangan SQL. Oke, tinggal kita bikin S rank, kemudian di sini kita bikin S. Nah, di sini kita bikinkan update tabel hasil, kita setkan uh, ranking as rank, where ID alternatif itu sama dengan here di alternatif, kemudian di sininya maka jadinya seperti ini, seperti ini.
nanti jadi update. Oke, kita akan cek. Nah, rankingnya udah masuk, kemudian tinggal kita tampilkan aja, rankingnya itu ambil aja di laporan, biar cepet. Oke, kita pastekan dia di sini. Nah, ini dia nggak perlu, ini nggak perlu, kita konsep. Ini kita ambil, kita gantikan di sini, kemudian opsi itu nggak perlu, bla bla. Ini nggak perlu, ini kita gantikan menjadi 4 ya. Kemudian untuk di laporan ini pun juga kita samakan, karena kita menggunakan 4, maksudnya 4 angka di belakang koma. Berarti ini untuk di laporan cetak pun juga kita bikin dia 4. Oke, maka jadinya seperti ini. Variable rank. Apa? Karena dia masih menggunakan ini ya, limit sama start ini. Terus ini dia kan harusnya seperti ini. Oke, sama. Woi, ada yang error. Kita cek dulu mana yang error. 04 teks. Nah, teks. Saya eksekusi. Oke, maka dia jadinya seperti ini. Nah, dia ada rankingnya. Wah, tinggal kita bikin namanya, lupa saya. Nah, ini kita ganti namanya perankingan. Oke, maka seperti ini dia, kita cek. Nah, 6985 ya, sama ya. Nah, nanti untuk laporannya itu udah saya bikinkan, udah otomatis bisa dicetak. Oke, kemungkinan untuk tutorial sistem pendukung keputusan metode TOPSIS ya sampai di sini aja. Kemungkinan untuk next selanjutnya saya akan bahas tentang SPK, menerapkan berbagai beberapa metode lah ya kan. Oke, sampai sini aja tutorial kita. Sekian dan terima kasih.